Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilihan umum Turki putaran kedua yang digelar Minggu 28 Mei. Hasil pemungutan suara menunjukkan sang petahana sukses meraup 52,14% suara. Kemenangan ini menandakan berlanjutnya kembali masa pemerintahan Erdogan hingga tahun 2028. Pemilu pada tahun 2023 ini sendiri merupakan yang ketiga kalinya dimenangkan Erdogan selama 20 tahun memerintah Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan lahir pada tanggal 26 Februari 1954. Erdogan dibesarkan sebagai putra seorang penjaga pantai Laut Hitam Turki. Ketika ia berusia 13 tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Istanbul, berharap dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada kelima anaknya. Erdogan muda menjual roti dan limun serta wijen untuk mendapatkan uang tambahan. Ia bersekolah di sekolah Islam sebelum memperoleh gelar manajemen dari Universitas Marmara Istanbul dan bermain sepak bola profesional. Pada tahun 1970-an dan 80-an, Erdogan aktif di kalangan Islamis. Ia bergabung dengan Partai Kesejahteraan Pro-Islam pimpinan Necmettin Erbakan. Ketika partai tersebut semakin populer pada tahun 1990-an, Erdogan terpilih menjadi calon wali kota Istanbul pada tahun 1994 dan memimpin kota itu selama 4 tahun berikutnya. Tapi masa jabatannya berakhir ketika ia dihukum karena menghasut kebencian rasial. Ia disebut membacakan puisi nasionalis di depan umum yang menyertakan kalimat, "Masjid adalah bara kami, kubah helm kami, dan menara adalah bayonet, dan kami setia pada tentara kami." Setelah menjalani 4 bulan di penjara, ia kembali ke dunia politik, tapi partainya telah dilarang karena melanggar prinsip-prinsip sekuler yang ketat dari negara Turki modern, seperti yang dilansir dari BBC. Pada tahun 2001, Erdogan mendirikan partai baru yang berakar pada Islam dengan sekutu Abdullah Gül. Pada tahun 2002, Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP memenangkan mayoritas dalam pemilihan parlemen, dan tahun berikutnya Erdogan diangkat sebagai Perdana Menteri. Ia tetap menjadi ketua AKP hingga hari ini. Kekuasaan dekade pertama. Sejak tahun 2003, Erdogan menghabiskan 3 masa jabatan sebagai Perdana Menteri, memimpin periode pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mendapat pujian internasional sebagai seorang reformis. Kelas menengah berkembang dan 2 juta orang keluar dari kemiskinan karena Erdogan memprioritaskan proyek infrastruktur raksasa untuk memodernisasi Turki. Tetapi para kritikus memperingatkan Erdogan menjadi semakin otokris dalam kepemimpinannya. Pada tahun 2013, pengunjuk rasa turun ke jalan, sebagian karena rencana pemerintahnya untuk mengubah taman yang sangat dicintai di pusat Istanbul, tetapi juga sebagai tantangan terhadap pemerintahannya yang lebih otoriter. Protes Taman Gezi menandai titik balik dalam pemerintahan Erdogan. Bagi para pengkritiknya, Erdogan disebut bertindak lebih dari seorang sultan dari Kesultanan Utsmaniyah daripada seorang demokrat. Erdogan juga berselisih dengan seorang cendekiawan Islam yang berbasis di Amerika Serikat bernama Fethullah Gulen, yang gerakan sosial dan budayanya telah membantunya meraih kemenangan dalam 3 pemilihan berturut-turut dan aktif dalam menyingkirkan militer dari politik. Itu adalah perseteruan yang akan berdampak dramatis bagi masyarakat Turki. Setelah 1 dekade pemerintahannya, Partai Erdogan juga bergerak mencabut larangan wanita mengenakan jilbab di layanan publik yang diperkenalkan setelah kudeta militer di tahun 1980-an. Larangan tersebut akhirnya dicabut untuk wanita di kepolisian, militer, dan peradilan. Kritikus mengeluh ia telah merusak pilar-pilar Republik Sekuler Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun religius, Erdogan selalu membantah ingin memaksakan nilai-nilai Islam. Bersikeras, ia mendukung hak-hak orang Turki untuk mengekspresikan agama mereka secara lebih terbuka. Namun Erdogan berulang kali mendukung kriminalisasi perzinahan.
Sebagai ayah dari 4 orang anak, ia mengatakan tidak ada keluarga muslim yang boleh mempertimbangkan KB atau keluarga berencana. Kami akan melipat gandakan keturunan kami, katanya pada Mei 2016. Erdogan memuji sifat keibuan tapi mengutuk feminis dan mengatakan pria dan wanita tidak dapat diperlakukan sama. Erdogan juga telah lama memperjuangkan perjuangan Islam dan dikenal memberi hormat 4 jari kepada Ikhwanul Muslimin yang tertindas di Mesir. Dilarang mencalonkan diri lagi sebagai Perdana Menteri, pada tahun 2014 Erdogan mencalonkan diri untuk peran seremonial presiden dalam pemilihan langsung. Dia bahkan memiliki rencana besar untuk mereformasi pos tersebut, membuat konstitusi baru yang akan menguntungkan semua orang Turki dan menempatkan negara mereka di antara 10 ekonomi teratas di dunia. Namun di awal masa kepresidenannya, ia menghadapi 2 goncangan pada kekuasaan. Partainya kehilangan mayoritas di parlemen selama beberapa bulan dalam pemungutan suara di tahun 2015. Beberapa bulan kemudian, pada tahun 2016, Turki menyaksikan percobaan kudeta kekerasan pertamanya selama beberapa dekade. Tentara pemberontak nyaris menangkap presiden saat ia berlibur di resor pantai, tetapi Erdogan berhasil diterbangkan ke tempat yang aman. Pada dini hari tanggal 16 Juli, ia muncul dengan kemenangan di Bandara Atatürk, Istanbul, disambut sorak-sorai para pendukungnya. Hampir 300 warga sipil tewas saat mereka memblokir gerak maju komplotan kudeta. Erdogan kemudian menang tipis dalam referendum 2017 yang memberinya kekuasaan kepresidenan, termasuk hak untuk memberlakukan keadaan darurat dan menunjuk pejabat tinggi publik serta campur tangan dalam sistem hukum. Setahun kemudian, dia mendapatkan kemenangan langsung di putaran pertama pemilihan presiden. Suara intinya terletak di kota-kota kecil Anatolia dan pedesaan, daerah konservatif, dan pada tahun 2019 partainya kalah di 3 kota besar, dan pada 2019 partainya kalah di 3 kota terbesar yaitu Istanbul, serta Ankara dan Izmir. Menjelang pemilihan 2023, Erdogan berusaha meningkatkan kepercayaannya dengan pemilih nasionalis dan konservatif dengan menuduh Barat bergerak melawannya. Erdogan mengakhiri kampanye kepresidenan di tahun 2023 dengan kunjungan ke makam Adnan Menderes, Perdana Menteri Turki pertama yang dipilih secara demokratis yang dieksekusi pada tahun 1961 setelah kudeta militer.